Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Darmawan. Saya dari kelas 02 SMJK 006 Manajemen semester 2. Saya bersama teman saya, Fitriana Kartikasari dan Nurul Zazkiyah akan melaksanakan tugas mata kuliah pengantar aplikasi komputer dengan materi tentang sistem informasi berbasis komputer yang menjelaskan tentang apa itu sistem informasi berbasis komputer dan fungsi dan tujuannya. Computer Based Information System atau yang disingkat CBIS atau yang dalam bahasa Indonesia disebut sistem informasi berbasis komputer merupakan sistem pengolahan data menjadi sebuah informasi yang berkualitas dan bisa digunakan sebagai alat bantu untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, kendali, serta visualisasi dan analisis. Sistem informasi berbasis komputer atau CBIS dapat dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, sistem komputer yang meliputi software, hardware, dan brainware. Dan yang kedua adalah sistem informasi yang meliputi input, model, output, database, dan kontrol. Dan yang ketiga yang terakhir adalah sistem manajemen yang meliputi fungsional manajemen dan level manajemen. Di slide sebelumnya ada 3 macam contoh dari CBIS. Tetapi di sini saya hanya akan mengambil satu contoh dari contoh sistem informasi. Di sini saya akan membahas hubungan antara software, hardware, dan brainware. Hardware merupakan perangkat keras atau mesin, atau dapat diartikan juga sebagai bagian dari komputer. Software merupakan perangkat lunak yang menjadi jembatan antara hardware dengan mesin. Sementara brainware adalah pengguna itu sendiri. Berikut contoh gambar dari software, berikut contoh gambar dari hardware, dan berikut contoh gambar dari brainware. Nah, ada dua macam tujuan dari CBIS. Yang pertama, kegiatan bisnis yang semakin meningkat dan rumit. Contohnya, globalisasi ekonomi, persaingan dunia, kebutuhan teknologi yang andal, batas waktu yang semakin singkat, kendala-kendala sosial, dan yang terakhir, tuntutan pelayanan praktis dan cepat saji. Dan yang kedua adalah kemampuan komputer yang semakin baik. Contohnya seperti kecepatan, kapasitas repetitif, input yang pasti, output yang akurat, dan keamanan proses dan dokumentasi. Berikut manfaat dari CBIS. Dengan adanya CBIS ini dapat menghasilkan informasi yang berkualitas, sehingga tujuan dari organisasi atau user dapat tercapai secara efektif dan efisien, dengan hasil yang maksimal dalam proses yang optimal. Terdapat 5 hal pokok yang merupakan manfaat dari sistem informasi dalam pengendalian manajemen organisasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada penghematan waktu atau time saving. Yang kedua, ada penghematan biaya atau cost saving. Yang ketiga, ada peningkatan efektivitas atau effectiveness. Yang keempat, pengembangan teknologi atau technology development. Yang kelima, pengembangan personil akuntansi atau accounting staff development. Saya Fitriana Kartikasari ingin menjelaskan tentang manfaat sistem informasi berbasis komputer. Pada saat ini, pengguna sistem informasi berbasis komputer yang sudah sangat berkembang dalam sebuah organisasi atau perusahaan memiliki manfaat berupa keuntungan-keuntungan, seperti dapat meningkatkan keuntungan perusahaan, mengurangi biaya bisnis, meningkatkan pangsa pasar atau ekspansi berupa jangkauan dan variasi produk, memperbaiki relasi pelanggan atau pelayanan, meningkatkan efisien, dapat memperbaiki dan mengambil keputusan, pemenuhan peraturan lebih baik dan teratur, kesalahan lebih sedikit, memperbaiki keamanan dan kapasitas lebih banyak dan besar. Manfaat bagi mahasiswa di masa pandemi COVID-19 seperti ini adalah sebuah aplikasi
atau web yang bisa disebut dengan e-learning. E-learning ini sebagai payung dari segala jenis pembelajaran. Ada beberapa definisi e-learning sebagai berikut. E-learning adalah pembelajaran yang disusun untuk tujuan penggunaan suatu sistem elektronik atau juga komputer, sehingga membantu untuk mendukung suatu proses pembelajaran. Itu saja yang kami bisa sampaikan tentang sistem informasi berbasis komputer. Jika ada salah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.